Terima kasih, Pak. Tak terasa bel pulang sudah bunyi. Wanita itu lalu mempersilahkan kerumunan berpakaian seragam untuk mempersiapkan diri pulang ke rumahnya masing-masing. Setelah berdoa dan mengucapkan salam, beliau berlalu melewati pintu kayu yang catnya mulai memudar itu. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab para anak yang sudah siap dengan tas ranselnya masing-masing untuk bergegas pulang sebelum awan menghitam direnggut hujan yang akan datang. Tempat ini kini kosong. Yang terasa hanya kursi dan meja-meja tua yang ternodai oleh tinta dan tangan-tangan usil para pemiliknya. Tak lupa debu yang senantiasa menghiasi setiap permukaan benda yang dijumpainya di tempat ini. Sangat disayangkan. Padahal hampir puluhan ribu pelajar pernah menuntut ilmu di sini. Yang lebih disayangkan lagi, bukan hanya menuntut ilmu, mereka datang kemari bukan membawa bangga, namun noda dan kesenangan belaka. Kerap aku melihat puluhan anak-anak merokok di sudut-sudut gedung yang tak terlalu terjamah. Lebih parah lagi, tak jarang ada siswi pelajar yang berbuat menyeleweng dari asusila. Astagfirullahaladzim. Sangat menjijikan dan tak pantas dilakukan di tempat yang seharusnya jadi tempat terpandang ini. Sebenarnya apa yang mereka pikirkan? Ingin merdeka, namun mengembalikan diri mereka ke tempat pra-merdeka. Ingin dihormati, namun berbuat menyeleweng dari norma. Kelak ingin sukses, namun memijak perbuatan bodoh sedini ini. Sungguh, bahkan dibayangkan saja tidaklah pantas. Bulan mulai lelah menampakkan tubuhnya, hingga memaksa matahari beranjak dari tidur lelapnya untuk bergegas bekerja kembali menyebar cahaya di tengah gelapnya kehidupan. Terlihat beberapa pelajar mulai menghampiri gedung sekolah ini dengan tujuan dan berdoa mereka masing-masing. Ketika sampai di sini, aku selalu berharap semoga jauh dari kata buruk, doa dan tujuan mereka. Bel pun berbunyi. Hingga akhirnya bel masuk berbunyi, membuat mereka yang masih jauh dari ambang pintu gerbang mulai berlari mengejar gerbang yang akan tertutup oleh bapak-bapak penjaganya. "Pak, jangan ditutup dulu!" Edgar berlari sambil berteriak kepada si penjaga gerbang. Namun Pak Purwo, nama satpam SMP Tutwuri Handayani tersebut, sama sekali tak menggubrisnya. Edgar pun memohon ketika sampai di depan gerbang yang telah tertutup. "Pak, tolonglah bukakan gerbangnya untuk saya. Lagian ini masih telat 3 menit. Pintanya dengan akting memelas. "Itulah kenapa negaramu masih berkembang. Mereka membesar-besarkan yang hal kecil dan menyamarkan yang seharusnya jadi masalah besar. Bayangkan, jika saya membuka gerbang untukmu, anak yang datang terlambat lebih dari 1 menit, darimu akan berkata yang sama sepertimu. Jika tak ada bapak, bukakan akan jadi tidak adil. Jika bapak bukakan, banyak anak yang akan berdatangan dan minta dibukakan dengan alasan yang sama. Jadi bukan keterlambatanmu yang hanya 3 menit ini, mungkin saja jadi 1 jam untuk anak yang lain." Balasnya panjang lebar, namun dengan nada menunjukkan marah. Hanya sekedar menasihati dan membuat Edgar lumayan berpikir akan nasihat Pak Purwo. Terpaksa Edgar pun menunggu selama 30 menit.
untuk dibukakan pintu dan mengunjungi kamar mandi siswa terlebih dahulu untuk membersihkan sesuai peraturan SMP ini. Memang Pak Purwo termasuk satpam yang tegas, namun juga ramah. Beliau pun disegani banyak orang, termasuk siswa dan guru SMP Tuturi Handayani.